Dan kita tahu bahwa yang namanya G30 SPKI yang diperingati 1 Oktober itu, bukti kesaktian Pancasila itu, ternyata sebenarnya adalah sebuah data sejarah yang bisa dikatakan menipu juga, bahwa seolah-olah tuh yang namanya bangsa Indonesia itu memiliki sebuah kesaktian, dalam pengertian memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa, ya. Apa yang kita ketahui mengenai saktinya Pancasila itu adalah sebuah sejarah yang sudah dibuka mungkin sekitar tahun 80-an. Itu adalah perebutan kekuasaan. Oke, selamat berjumpa kembali dalam Kopi Panas Radar. Kopi panas. Aduh, masih ngepul bener nih. Mantap nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyaman. Ya, saudara-saudaraku sekalian setanah air, saudara-saudara seiman dan yang lainnya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, semoga selalu dalam kesehatan dan berkah Allah. Seperti saya sudah beritahukan sebelumnya, kali ini kita akan bicara tentang sejarah, kebohongan di dalam sejarah. Tidak lain ya sejarah kita, sejarah bangsa ini. Sebagaimana sudah Anda ikuti sebelumnya, bagaimana sejarah itu ternyata hanya menjadi satu cara untuk memanipulasi hidup kita semua. Tidak hanya sekarang, dahulu, sekian tahun atau bahkan ribuan tahun lalu. Ada sejarah yang selama ini seperti ditipu-tiputi, ya, sejarah yang menipu kita juga secara umum, dan kita seperti tidak tahu bahwa penipuan itu terjadi sengaja atau tidak sengaja, menciptakan semacam bukan hanya bukan hanya kamuflase, tapi juga bukan hanya persembunyian, tapi juga terpencilnya atau diciutkannya atau dikerdilkannya kenyataan hingga jati diri kita yang sebenarnya. Kita nggak tahu bahwa bangsa ini entah kenapa berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Terlalu banyak menciptakan, memproduksi kebohongan dalam sejarah, kekeliruan dalam sejarah, ketidaktahuan dalam sejarah. Sementara sejarah itu seperti saya sudah katakan sebelumnya, itu adalah bagian yang paling krusial, bagian yang sangat kritikal, bahkan substansial dalam hidup kita sebagai manusia. Bagaimana kita menjelaskan diri kita secara utuh dan yang lain-lain. Tapi ternyata kita sendiri, hidup kita itu sendiri ternyata tidak utuh, dipotong-potong,
dalam sejarah-sejarah yang katakanlah hanya dimiliki oleh kepentingan-kepentingan tertentu, oleh kekuatan tertentu, oleh dominasi tertentu, yang kemudian kita anggap itu sebagai sebuah kenyataan yang realistis ya, kenyataan real dari kita selama ini. Saya masih belum bisa memahami dengan baik kenapa bangsa kita segitu lamanya kok mengidap penyakit pengelabuan sejarah, kekeliruan sejarah, dan ketidaktahuan sejarah yang begitu akut. Seperti mereka atau kita ini tidak peduli tentang sejarah itu. Tidak peduli bahwa itu hal-hal yang sangat penting dan fundamental. Tidak peduli bahwa sejarah itu menjadi satu hal yang sangat menentukan cara hidup kita, perilaku kita, masa depan kita, dan yang lain-lain. Seperti tidak peduli bahwa kehidupan berlangsung begitu saja, walaupun kita tahu bahwa itu mungkin banyak rekayasanya, banyak dibuat-buatnya, bahkan dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar negeri ini, dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin asing, tapi kita seperti menerima semua hal itu sebagai bagian dari kenyataan kita. Ya, tadi yang kemarin saya katakan itu sebagai hal yang taken for granted. Kita banyak sekali memiliki hal atau dimensi dalam kehidupan kita itu yang semuanya itu taken for granted, bahkan itu adalah sebuah, ketika dia menjadi sebuah kesalahan, bahkan kekacauan. Ya. Nah, kebohongan sejarah yang begitu akut ya, menjadi pandemi di berbagai periode dari sejarah kita, ya, menjadi penyakit dalam kehidupan kita selama ini. Itu memberikan sebenarnya pengaruh yang sangat tidak kecil dalam cara kita memahami peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita bersama. Sejak zaman dulu, ribuan tahun lalu, entah kenapa. Misalnya katakanlah, kalau kita bicara sebuah sejarah yang ya semua orang itu merasa tahu, ya, sebagian orang yang merasa punya memori atau punya pengetahuan tentang sejarah, entah benar atau tidak, itu memahami bahwa ada sebuah peristiwa, ada sebuah fakta, sebuah kejadian, dalam hal ini sebuah realitas yang kita sekarang terima dengan baik, bahwa misalnya Wali Songo itu adalah sejumlah tokoh ya, orang, manusia, atau mereka yang dianggap memiliki kemampuan batin atau spiritual menjadi seorang wali, dan kemudian memberi pengaruh ya pada banyak sekali hal, pihak, peristiwa-peristiwa. Nah, tokoh-tokoh itu yang kemudian kita sebut wali, itu kita menyebut Wali Songo, yang jumlahnya juga masih belum jelas. Songo atau Wolu itu atau 10 kita nggak tahu. Banyak sekali versi yang mengatakan bahwa Wali Songo itu ya sebenarnya cuma penamaan saja, karena sebenarnya orang-orang yang diklaim atau diakui memiliki kapasitas kewalian itu cukup banyak gitu. Bukan hanya 9 orang itu.
Ada yang bahkan sebagian dikucilkan sebagai bukan wali, walaupun sebenarnya sebagian banyak orang mengatakan bahwa dia wali. Nah, sampai sekarang itu kontroversi mengenai Wali Songo itu ya masih menjadi bahan omongan, bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Saya kira belum ada satu tokoh ya dengan kapasitas akademik, ilmiah atau apa yang teruji di dalam katakanlah mimbar-mimbar akademik ya, mimbar ilmiah bertingkat internasional apa dan yang lain-lain yang bisa memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan ya, secara adekuat mengenai Wali Songo itu. Jadi kita masih ragu-ragu dan bingung, ya kan? Rancu. Bagaimana Wali Songo itu sebenarnya melakukan sesuatu dalam sejarah kehidupan agama kita, ya kan? Kalau misalnya disebutkan misalnya dia Wali Songo itu adalah penyebar agama Islam utama di negeri Jawa atau di Nusantara, karena sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang bisa dianggap sebagai pendahulu dalam soal penyebaran agama Islam secara khususnya. Dan Islam sudah berkembang paling tidak tuh 8 Masehi atau sekian abad ya, mungkin 7 abad setelah Nabi Muhammad wafat itu udah spread, dia sudah menjalar kemana-mana Islam dengan tokoh-tokohnya masing-masing ya, tapi ada semacam satu pengecualian seolah-olah semua itu menjadi bagian paling penting atau menjadi kontribusi paling penting Pangsang Wali Songo ya dalam kehidupan beragama itu. Tapi kita tidak tahu sebenarnya seberapa jauh pengaruh dari Wali Songo dalam kehidupan politik, dalam sejarah kekuasaan dan yang lain-lain. Nah, itu banyak perdebatan karena di antara wali yang disebut wali-wali itu sendiri juga banyak perbedaan ya, dalam menyikapi bukan hanya bagaimana tauhid dan agama-agama, pemahaman agama, tapi juga bagaimana relasi dari kekuatan agama itu dalam kekuasaan. Dan kita tahu itu dalam sejarah ternyata relasi itu begitu kuat. Bagaimana Wali Songo itu memberikan pengaruh dalam perebutan kekuasaan ya, dan itu juga menciptakan korban yang tidak sedikit ya, di mana para wali terlibat dalam kekisruhan, dalam konflik kekuasaan itu. Tapi kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya sejarah-sejarah itu, karena banyak pihak yang mencoba membela atau melindungi tokoh tertentu dalam Wali Songo itu. Ya artinya sampai sekarang itu sebuah sejarah yang sebenarnya terlalu muda dibandingkan sejarah-sejarah bangsa yang lain. Terlalu muda dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang pernah ada di Yunani, Romawi, di Cina, di India dan yang lain-lain, yang semuanya itu mendapatkan catatan yang bersih ya, yang murni, yang semua itu tertata dengan baik dan bisa dibuktikan secara baik juga. Tapi kalau dalam sejarah kita tuh sebagaimana contoh yang telah saya berikan itu yang namanya sejarah itu cuma menjadi mainan
mainan dari politik dan kekuasaan. Nah, sementara kita jadi korban ya, terjadi dari permainan politik itu, sehingga membuat kita ini, bangsa ini selalu berada dalam ketidakjujuran ya, dalam sejarah, tidak jujur dalam diri kita sendiri. Nah, kebohongan yang semacam itu kan terjadi bukan saja dalam soal sejarah Wali Songo, juga dalam sejarah kerajaan-kerajaan. Katakanlah kerajaan-kerajaan besar seperti mazhab Sriwijaya itu, yang ditengarai sudah ada awalnya pada tahun 1700-an. Yang kan terus berlangsung sampai sekitar 600 tahun apa ada yang lain-lain ya, yang terus mulai dari Lampung, Jambi, Bengkulu dan yang lain-lain, bahkan terus melebar kekuasaannya ke tempat-tempat lain. Kita tidak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi ya di antara para raja-raja Sriwijaya itu. Bagaimana kehidupan rakyat di Sriwijaya itu? Bagaimana pola kekuasaannya? Bagaimana sistem pemerintahannya? Sistem keuangannya? Dan yang lain-lain. Padahal mereka adalah raja-raja yang masanya cukup panjang, ratusan tahun. Tapi kok nggak ada catatan? Sehingga itu menjadi gelap bagi kita semua. Apalagi untuk negara bagi anak muda, generasi muda, kita gelap, kita tidak tahu. Kita seperti tadi berulang kali saya katakan, kita seperti penyu dalam tempurungnya itu, tidak pernah bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Kita ada dalam kegelapan dari dulu sampai hari ini. Sriwijaya diklaim oleh banyak pihak bahwa dia adalah sebenarnya institusi pendidikan tinggi pertama di dunia. Ya, karena ada sekolah Buddha, ya, sekolah agama yang sebenarnya yang pada masa lalu itu memang menjadi model dari sekolah-sekolah tinggi, ya, perguruan tinggi itu, yang hampir semua rata-rata berbasis pada agama, tentu politik Katolik, Protestan, Islam, itu pada mulanya itu adalah pendidikan agama, menciptakan rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya, walaupun dia juga mengajarkan hal-hal lain, estetika dan yang lain-lain. Dalam kerajaan Sriwijaya, di beberapa literatur yang tidak jelas tadi itu, bisa dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu dimulai di Indonesia. Artinya kita memiliki sejarah yang tidak sederhana, tidak kecil perannya, kontribusinya dalam kehidupan keilmuan. Kita tahu banyak sekali pelajar-pelajar, para ilmuwan, ahli-ahli yang belajar ke Sriwijaya. Bahkan diabadikan, ya, institusi kependidikan atau perguruan itu yang ada di Sriwijaya itu diabadikan di satu universitas bernama Nalanda di India. Jadi ada semacam institusi pendidikan yang semuanya diinspirasikan oleh Sriwijaya. Kita tidak tahu sama sekali, tidak punya data sama sekali mengenai pendidikan Sriwijaya di India itu. Di India ada institusi itu yang katanya masih tetap mencoba melestarikan atau menumbuhkan keilmuan-keilmuan dasar dari
Buddha dan yang lain-lain. Tapi kita tidak tahu di mana sebenarnya data-data itu. Ada satu cerita yang mengatakan bahwa data-data itu tidak bisa diambil atau tidak bisa diminta atau dipinjam oleh pelajar-pelajar kita, karena itu miliknya orang Nalanda, orang India. Mereka mengatakan bahwa kita capek-capek mengumpulkan data mengenai Sriwijaya dan mempelajarinya, kamu cuma tiba-tiba mengambil begitu saja, padahal itu adalah sejarah kita. Artinya itu menunjukkan betapa kita itu seperti mendapatkan cahaya gelap dalam soal pendidikan, dalam soal agama, pendidikan perguruan tinggi. Kita gelap tentang Sriwijaya itu, kenyataannya, kehidupannya. Kenapa dia bisa menciptakan masyarakat yang begitu egaliter? Kenapa itu menjadi masyarakat yang sangat toleran dan yang lain-lain? Bagaimana ciri khas dari kehidupan orang Sriwijaya zaman itu? Bagaimana cara mereka bersosial? Bagaimana kebudayaannya? Dan kita nggak ada yang tahu. Gelap semuanya. Begitupun misalnya dalam sejarah Majapahit. Saya bisa menjelaskan secara adekuatnya, secara komprehensif Majapahit itu apa, kerajaan-kerajaan seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana raja-rajanya, bagaimana mereka menciptakan satu struktur kekuasaan, pemerintahan, dan yang lain-lain. Bagaimana mereka narik pajak, ya, karena ada juga di sana tuh zaman itu katanya pajak untuk orang mabuk, pajak orang untuk prostitusi, itu ada. Tapi kita tidak jelas. Sebuah sejarah yang sebenarnya tidak terlalu lama dibandingkan dengan sejarah kerajaan atau bangsa-bangsa lain. Sejarah Persia, sejarah Mesir, Cina dan yang lain-lain. Kita masih sangat baru dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi kita seperti tadi lupa, seperti memelihara amnesia dan menikmati kelupaan itu, alpa yang sangat akut seperti itu. Nah, kita harus berani mencoba untuk membongkar itu semua satu persatu. Harus ada kehendak yang sangat luar biasa dari berbagai pihak, dari berbagai disiplin ilmu, ya kan, berbagai kemampuan, kapasitas. Karena sebenarnya ilmu-ilmu di dalam kerajaan itu banyak sekali. Ilmu tentang kemaritiman, perkapalan, perdagangan dan yang lain-lain. Itu luar biasa pada masa Majapahit dan Sriwijaya. Kita nggak menunjuk beberapa kerajaan-kerajaan besar ya lainnya gitu kan, seperti Raja Airlangga dan yang lain-lain. Ini kerajaan yang paling tenar itu saja kita nggak punya data, padahal itu bisa menjadi referensi yang luar biasa ya, tentang perdagangan, kemaritiman, teknologinya dan yang lain-lain. Nah, kita harus bisa menciptakan gerak atau stimulasi ya bagi semua pihak dan kalangan untuk bersama-sama kita mengeroyok data-data atau sejarah-sejarah yang selama ini seperti menipu kita, karena itu bohong, karena itu kita tidak tahu, tidak kenal dan yang lain-lain.
dan ada kecenderungan dari beberapa pihak bahwa itu adalah data-data yang ditutup-tutupi hanya untuk menyembunyikan kebesaran-kebesaran atau kemampuan-kemampuan kita yang sebenarnya. Itu harus berani dan harus ada political will yang sangat kuat. Tapi kita tahu pemimpin kita dari yang rendah sampai yang tertinggi itu seperti udah nggak punya kerjaan lain kecuali hal-hal yang sifatnya sangat oportunis dan pragmatis. Sementara hal-hal ini yang agak idealistis itu tidak terkerjakan, terbengkalai. Padahal itu sangat penting. Dibutuhkan kekuatan, tenaga, kesatuan untuk semua pihak mencoba menggeluti itu, ya, kebohongan-kebohongan itu untuk membuka arah kita, membuka Pandora dari kehidupan kita, Pandora dari kenyataan kita. Ya, salah. Seperti misalnya, saya harus menyebutkan sebagai contoh penting adalah ketika kita memperingati setiap tahun, bahkan dengan bendera, dengan selebrasi besar, bahkan dengan ucapan-ucapan selamat atau ya banyak hal lah ya, dimana kita semua memperingati apa yang kita sebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu adalah hari yang sangat besar ya, dalam kehidupan kita, bukan hanya politik tapi seluruhnya. Dan kita tahu bahwa yang namanya G30 SPKI itu yang diperingati itu 1 Oktober itu bukti kesaktian Pancasila itu ternyata sebenarnya adalah sebuah data sejarah yang bisa dikatakan menipu juga, bahwa seolah-olah tuh yang namanya bangsa Indonesia itu memiliki sebuah kesaktian dalam pengertian memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa, ya, kesaktian yang luar biasa, ya, yang bisa menciptakan perubahan besar. Kesaktian atau kemampuan sebuah bangsa yang tiba-tiba membuat semacam periode sejarah yang paling penting sehingga dia perlu diselebrasi setiap tahun menjadi hari besar. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya kesaktian Pancasila. Apa disebut dengan sakti itu? Saktinya Pancasila itu seperti apa? Bagaimana definisinya? Bagaimana rumusannya? Siapa yang menabalkan kesaktian itu? Dari mana sumber dari kesaktian itu? Apa yang kita ketahui mengenai saktinya Pancasila itu adalah sebuah sejarah yang sudah dibuka mungkin sekitar tahun 80-an. Itu hanya sekedar perebutan kekuasaan. Itu sebenarnya data sejarah yang sudah diketahui oleh banyak orang. Yang disebut dengan kesaktian Pancasila itu adalah perebutan kekuasaan, di mana kekuasaan lama diganti dengan kekuasaan baru, orde lama digantikan oleh orde baru. Dan yang menariknya adalah bahwa perebutan kekuasaan itu ternyata terjadi lewat sebuah tragedi, yaitu tragedi dari PKI. Ya, Nasution menyebutnya
Gestapo, Soekarno menyebutnya Gestok, kalau Soeharto menyebutnya sebagai G30 SPKI. Nah, kita tahu Bang, kita tahu sekali bahwa yang namanya Gestok, Gestapo atau G30 SPKI itu adalah sebuah perbuatan kekuasaan yang sangat kasar, keras, dan menciptakan korban yang sangat tidak sedikit yang sudah diakui oleh para pemimpin negara bahwa itu adalah sejarah yang kelam. Tapi kita tidak pernah mau mengakui itu sebagai sejarah yang menjadi bagian kita dalam hidup kita. Malah kita selebrasi. Padahal itu adalah sebuah sejarah yang kelam. Yang kita sendiri sebenarnya harusnya malu dengan sejarah itu. Ketika misalnya sebuah orde itu digantikan, ya kan, tiba-tiba mendapatkan semacam legitimasi bahwa sejarah itu adalah perebutan kekuasaan dari A ke B. Lalu diberitabalkan, diperingati sebagai kesaktian. Kesaktian siapa? Kesaktiannya Orde Baru, kesaktiannya Soeharto, kesaktiannya Angkatan Darat, apa dan yang lain-lain. Karena pelaku dari itu semua yang seperti saya katakan tadi, Soeharto CS itu, yang terus kemudian kita anggap sebagai bukti dari kesaktian. Kesaktian dari apa? Karena semua sejarah itu tentu saja banyak tafsirnya. Kalau Soeharto menafsirkan begitu, ya pihak lain mungkin punya tafsir berbeda. Ilmuwan kanan, ilmuwan kiri, dari Perancis sampai dari Amerika, berbeda tafsirnya. Tapi kemudian secara, ya katakanlah seperti saya bilang tadi, manipulatif, ya, kita menganggap sejarah itu adalah sejarah yang benar, padahal bohong. Nah, ini harus berani kita bongkar, harus berani kita kuliti, kita periksa dengan baik-baik. Jangan sampai kita mengalami keterlanjuran yang akut, yang luar biasa, degilnya gitu, dengan terus mengafirmasi sejarah yang keliru itu. Bahwa sejarah yang sebenarnya menjadi noda dari kehidupan bangsa kita justru menjadi suci. Nah, ini harus dibuka, harus dibongkar dengan sungguh-sungguh. Apa sebenarnya peran dari orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, peran dari sejarah itu sendiri, sehingga dia itu mendapatkan satu justifikasi dari generasi kita sekarang ini. Kalau enggak, kita termasuk generasi kita sekarang ini, generasi mendatang ini juga akan menjadi korban, ya, dari pembuatan sejarah yang dilakukan dengan cara demikian. Dan kita tahu akibat dari sejarah yang dibuat dengan cara seperti itu sebenarnya adalah bukan saja dia telah melakukan pembunuhan kebudayaan atau pembunuhan karakter dari suatu bangsa, dia telah membunuh bangsa itu sendiri. Jangan sampai pilah sejarah ini yang semuanya itu perlu kita periksa itu justru membuat darah dari kehidupan kita, darah masa depan kita menjadi kering. Jangan sampai kenyataan hidup kita kemudian menjadi zombie, ya, karena tidak berdarah, seolah-olah kita menjadi makhluk hidup, padahal sebenarnya kita mati. Apakah kematian bangsa, kematian jiwa bangsa itu yang kita kehendaki? Tentu saja tidak. Karena itu
marilah kita bersama-sama mengembalikan marwah sejarah itu bersama-sama, bersama seluruh stakeholder, semua pihak yang memiliki kepentingan dengan sejarah itu, dengan kenyataan itu. Kalau kita mau disebut sebagai bagian dari bangsa itu, bangsa ini. Ya, demikianlah yang bisa saya imbau dengan sangat untuk kita membenahi diri sebagai bangsa, membenahi tanah air ini yang kita cintai, tapi terlalu sering kita nodai. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat, ya, memberi kita petunjuk. Semoga apa yang kita coba lakukan itu mendapatkan berkah dan hikmatnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Kopi Panas berikutnya.